Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Hetnala Syuhanti, NPM 083, Tantri Diah Ayu Lestari, NPM 057, Ika Nuria Azizah, NPM 069, Riwang Arumsasi, NPM 110, Hengki Marsiala, NPM 124, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Nama saya Ika Nuria Azizah, NPM 069, akan menjelaskan tentang perataan biaya secara umum dan konsekuensinya. Dulunya perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur, televisi, dan mobil, membuat berbagai produk yang terbatas. Biaya tidak langsung hanya mengambil bagian yang kecil dari biaya total. Jadi, pemakaian sistem kalkulasi biaya yang sederhana untuk mengalokasikan biaya secara umum mudah dilakukan, tidak mahal dan cukup akurat. Namun, ketika produk yang dihasilkan semakin beragam, perataan secara umum atau broad averaging justru mengakibatkan semakin tidak akuratnya biaya produk. Misalnya, penggunaan satu tarif overhead manufaktur untuk seluruh pabrik dalam mengalokasikan biaya-biaya ke produk sering menghasilkan data biaya yang tidak dapat dipercaya. Kalkulasi biaya yang terlalu tinggi atau overcosting dan terlalu rendah undercosting dapat kita lihat pada contoh kalkulasi biaya tagihan makan 4 sekawan. Nah, pada tabel tersebut, jika total tagihan makan sebesar $108 dibagi rata, maka biaya rata-rata per orang adalah $27. Pendekatan perataan biaya ini menyamaratakan biaya makan masing-masing orang tersebut. Emma kemungkinan akan keberatan membayar $27 karena biaya makan sebenarnya yang harus ia bayar adalah hanya $15. Ia memesan hidangan utama yang paling murah tanpa hidangan penutup dan minuman dengan harga yang juga paling murah. Jadi, bila biaya makan keempat orang tersebut disamaratakan, Emma dan Matthew akan dikenakan biaya yang lebih tinggi. James dikenakan biaya yang lebih rendah dan Jessica atau secara kebetulan dikenakan biaya yang sama dengan biaya aktualnya. Kemudian, perataan biaya dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terdapat kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah dan kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi. Pada kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah, sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi justru memiliki biaya yang per unit yang rendah atau biaya makan malam James. Kemudian, pada kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi, sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang tinggi atau biaya makan malam Emma. Subsidi silang biaya produk. Bila perusahaan yang salah satu produknya mengalami kekurangan biaya, akan mengalami kelebihan biaya paling tidak pada satu produk yang lain. Begitu pula sebaliknya. Subsidi silang biaya produk terjadi bila biaya dialokasikan secara merata, yaitu rata-rata secara umum ke berbagai produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan setiap produk. Nah, dapat kita lihat pada contoh tabel pada slide sebelumnya. Jumlah subsidi silang biaya makan malam setiap orang tersebut dapat dihitung dengan mudah karena semua pas biaya dapat ditelusuri sebagai biaya langsung ke setiap makan di restoran. Sistem kalkulasi biaya sederhana pada Plastim Corporation dapat kita lihat bacaannya di halaman 162 buku paket, di mana tentang Plastim Corporation membuat lensa untuk lampu belakang mobil. Lensa tersebut yang terbuat dari plastik berwarna hitam, merah, jingga, atau putih merupakan bagian dari lampu yang terlihat sebagai eksterior mobil. Kemudian pada proses perancangan produksi dan distribusi, langkah-langkah untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan lensa biasa maupun canggih ada 3, yaitu perancangan produk dan proses, kemudian pengiriman dan distribusi lensa,
Kemudian proses pembuatan lensa. Pada perancangan produk dan proses, setiap tahun Giovanni Motors meminta beberapa modifikasi atas lensa sederhana dan lensa canggih. Departemen Desain Plastim merancang cetakan dan spesifikasi proses yang dibutuhkan, yaitu rincian operasi manufaktur. Kemudian, proses pembuatan lensa. Lensa dicetak, diselesaikan, dibersihkan, dan diinspeksi. Kemudian, pengiriman dan distribusi lensa. Lensa yang telah selesai dibuat, kemudian dikemas dan dikirim ke Giovanni Motors. Sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pool biaya tidak langsung. Plastim saat ini menggunakan sistem kalkulasi biaya sederhana yang mengalokasikan biaya tidak langsung dengan menggunakan satu tarif biaya tidak langsung. Kita terlebih dahulu akan membahas sistem kalkulasi biaya sederhana Plastim, baru kemudian kalkulasi biaya yang berbeda. Nah, pada bagian 5-1 menyajikan suatu tinjauan atas sistem kalkulasi biaya sederhana Plastim. Nah, pada bagian ini sebagai pedoman untuk mempelajari langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi produk yang dipilih menjadi objek biaya. Objek biaya dalam kasus ini adalah lensa sederhana S3 yang berjumlah 60.000 dan lensa canggih CL5 sejumlah 15.000 yang diproduksi Plastim pada tahun 2006. Tujuan Plastim adalah untuk menghitung total biaya perancangan, pembuatan, dan pendistribusian lensa-lensa tersebut. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi biaya langsung produk. Plastim mengidentifikasi biaya langsung, bahan langsung, dan tenaga kerja manufaktur langsung lensa sebagai berikut. Cara menetapkan biaya per unitnya setiap lensa dengan membagi biaya total setiap jenis lensa dengan 60.000 unit lensa S3 dan 15.000 unit CL5. Pada berikut ini, cara menghitungnya adalah pada lensa sederhana S3 60.000 diketahui total bahan langsung tenaga kerja adalah $1.125.000, kemudian manufaktur langsungnya adalah 600.000. Jadi, menghitung total dari total biaya langsung adalah 1.125.000 ditambah 600.000 sama dengan $1.725.000. Kemudian pada per unit adalah total bahan langsung tenaga kerja dibagi per unitnya, yaitu 1.125.000 dibagi 60.000 sama dengan $18,75. Kemudian pada manufaktur langsung, yaitu 600.000 dibagi 60.000 sama dengan 10. Jadi, total per unitnya, total biaya langsungnya adalah 18,75 ditambah 10, yaitu menjadi $28,75. Kemudian pada lensa canggih CL5, yaitu jumlah total bahan langsung tenaga kerjanya adalah $675. Kemudian manufaktur langsungnya adalah 195.000. Jadi, total dari total biaya langsungnya adalah 675.000 ditambah 195.000. Jadi, $870.000. Kemudian pada per unitnya, pada bahan langsung tenaga kerja, $675.000 dibagi 15.000 sama dengan $45. Kemudian manufaktur langsungnya 195.000 dibagi 15.000 sama dengan 13. Jadi total per unit total biaya langsung adalah $58. Jadi total dari lensa sederhana dan lensa canggih CL5 pada bahan langsung tenaga kerja dan manufaktur langsungnya adalah $1.800.000 ditambah $795.000 menjadi $2.595. Semua biaya lainnya diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung. Kemudian pada langkah ketiga yaitu memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk.
Sebagian besar biaya tidak langsung terdiri dari gaji para supervisor, para teknisi, dan karyawan pendukung produksi, dan serta pemeliharaan yang semuanya mendukung tenaga kerja manufaktur langsung. Langkah keempat yaitu mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Karena biaya hanya menggunakan satu dasar alokasi biaya, Plastim mengelompokkan semua biaya tidak langsung yang berjumlah $2.385.000 ke dalam satu pool biaya overhead. Saya Hernala Syuwanti, NPM 083, ingin melanjutkan materi mengenai slide 7. Nah, pada slide 8 ini, langkah kelima, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya. Nah, yang digunakan ini untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk, yang mana tarif biaya tidak langsung aktual ini diperoleh dari total biaya aktual pada pool biaya tidak langsung dibagi dengan total kuantitas aktual dasar alokasi biaya. Nah, total biaya aktual pada pool biaya tidak langsung sebesar $2.385.000 dibagi dengan total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya, yaitu 39.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung. Nah, hasil dari tarif biaya tidak langsung aktual yaitu $60 per jam tenaga kerja manufaktur langsung. Selanjutnya mengenai langkah 6, yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Nah, pada bagan 5/2, biaya produk Plastim yang menggunakan sistem kalkulasi biaya sederhana ini, pada langkah ke-6, mengetahui biaya tidak langsung yang dialokasikan. Total biaya tidak langsung yang dialokasikan pada lensa sederhana atau S3 yaitu $1.800.000 yang mana diperoleh dari $60 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali dengan 30.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung. Nah, kemudian untuk biaya tidak langsung yang dialokasikan per unit 30 itu diperoleh dari biaya tidak langsung yang dialokasikan total $1.800.000 dibagi dengan 60.000. Kemudian, sedangkan pada lensa canggih atau CL5, biaya tidak langsung yang dialokasikan total yaitu $585.000 yang mana diperoleh dari $60 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali dengan 9.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung. Sedangkan dengan biaya tidak langsung yang dialokasikan per unit yaitu 39, yang mana diperoleh dari total biaya tidak langsung yang dialokasikan 585.000 dibagi dengan 15.000. Nah, untuk total keseluruhan dari biaya tidak langsung yang dialokasikan dari lensa sederhana S3 maupun lensa canggih atau CL5 yaitu sebesar $2.385.000 yang mana dihasilkan oleh total biaya tidak langsung yang dialokasikan pada lensa sederhana $1.800.000 ditambah dengan total biaya tidak langsung yang dialokasikan pada lensa canggih yaitu $585.000. Pada slide selanjutnya, langkah 7, menghitung total biaya produk. Nah, menghitung total biaya produk ini dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Masih mengenai bagan 5/2, pada total biaya lensa sederhana atau S3, ada total yaitu $3.525.000 yang mana diperoleh dari total biaya langsung pada lensa sederhana S3 $1.725.000
ditambah dengan biaya tidak langsung yang dialokasikan pada lensa sederhana S3 yaitu 1.800.000. Nah, sedangkan pada total biaya per unit yaitu 58,75 yang diperoleh dari total biaya langsung per unit 28,75 ditambah dengan biaya tidak langsung yang dialokasikan per unit 30. Nah, sedangkan dengan lensa canggih atau CL5, total biayanya pada total yaitu 1.455.000 yang diperoleh dari total biaya langsung pada total 870.000 ditambah dengan total biaya tidak langsung yang dialokasikan 585.000. Sedangkan pada total biaya per unit yaitu 97 yang mana diperoleh dari total biaya langsung pada per unit 58 ditambah dengan biaya tidak langsung yang dialokasikan per unit 39. Nah, untuk total keseluruhan total biaya yaitu 4.980.000 yang mana diperoleh dari total biaya langsung keseluruhan dari lensa sederhana dan lensa canggih yaitu 2.595.000 ditambah dengan total biaya tidak langsung yang dialokasikan di lensa sederhana maupun lensa canggih yaitu 2.385.000. Nah, pada tabel selanjutnya mengenai persentase margin laba lensa sederhana atau S3 dengan lensa canggih atau CL5. Yang mana pada laba operasi lensa sederhana atau S3 ini sebesar 255.000 yang diperoleh dari pendapatan total 3.780.000 dikurangi dengan biaya 3.525.000. Sedangkan pada laba operasi per unit yaitu 4,25 yang diperoleh dari pendapatan per unit 63 dikurangi biaya per unit 58,75. Sedangkan pada lensa canggih atau CL5, laba operasinya pada total yaitu 600.000 yang diperoleh dari pendapatan total 2.055.000 dikurangi dengan biaya total 1.455.000. Nah, pada laba operasi per unit yaitu 40,00 yang diperoleh dari pendapatan per unit 137,00 dikurangi dengan biaya per unit 97,00. Sedangkan pada total keseluruhannya, laba operasi sebesar 855.000 yang diperoleh dari pendapatan penjumlahan dari lensa sederhana S3 total ditambah dengan lensa canggih atau CL5 total itu yang berjumlah 5.835.000 dikurangi dengan biaya lensa sederhana S3 pada total dengan penjumlahan lensa canggih CL5 pada total dengan jumlah 4.980.000. Nah, pada persentase margin pada laba lensa sederhana atau S3 yaitu 6,75% yang diperoleh oleh laba operasi per unit 4,25 dibagi dengan pendapatan per unit 63,00 dikali dengan 100%. Sedangkan pada lensa canggih atau CL5 labanya yaitu 29,20% yang diperoleh dari laba operasi per unit 40,00 dibagi dengan 137,00 dikali 100%. Pada slide selanjutnya mengenai perbaikan sistem kalkulasi biaya. Sebelumnya, sistem kalkulasi biaya yang diperbaiki atau revenue costing system mengurangi penggunaan rata-rata umum ketika membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti job, produk, dan jasa, dan memberikan pengukuran yang lebih baik atas biaya sumber daya tidak langsung yang digunakan oleh objek biaya yang berbeda. Nah, apakah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dari berbagai industri dan beroperasi di dunia yang berbeda ini melakukannya? Nah, di sini ada 4.
alasan utamanya. 1. Peningkatan keanekaragaman produk, yang mana pelanggan menuntut produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk membedakannya dari para pesaing, perusahaan membuat serta menjual semakin banyak produk ketimbang di masa lalu. Yang kedua yaitu peningkatan biaya tidak langsung, yang mana kemajuan teknologi, produk dan proses telah meningkatkan biaya tidak langsung dan menurunkan biaya langsung, terutama biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi informasi, yang mana pembaruan sistem kalkulasi biaya memerlukan lebih banyak pengumpulan data dan lebih banyak menganalisis, sehingga membuat sistem kalkulasi biaya menjadi lebih rinci. Yang keempat yaitu persaingan di pasar produk, yang mana ketika pasar menjadi lebih kompetitif, manajer merasa perlu memperoleh informasi tentang biaya yang lebih akurat untuk membantu mereka membuat keputusan strategi yang penting, seperti menentukan harga pokok dan produk mana yang harus dijual. Nah, pada slide selanjutnya mengenai 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Itu ada 3. 1. Penelusuran biaya langsung, yang mana klasifikasikan sebanyak mungkin total biaya sebagai biaya langsung bila dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomis. Nah, pedoman ini akan mengurangi jumlah biaya yang diklasifikasikan sebagai tidak langsung. Yang kedua yaitu pool biaya tidak langsung. Perbanyak pool biaya tidak langsung hingga tiap pool biaya tersebut bersifat lebih homogen. Nah, pada pool biaya yang homogen, semua biaya memiliki hubungan sebab akibat atau manfaat yang diterima yang sama atau mirip dengan dasar alokasi biaya. Selanjutnya, dasar alokasi biaya. Yang ketiga ya, bila memungkinkan, gunakan kriteria sebab akibat untuk mengidentifikasi dasar alokasi biaya atau sebab untuk setiap pool biaya tidak langsung atau akibat. Pada slide selanjutnya mengenai sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Nah, sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya pokok atau fundamental. Aktivitas itu berupa seperti kejadian, tugas atau unit kerja dengan tujuan khusus, seperti contoh perancangan produk, penyetelan mesin, pengoperasian mesin, dan pendistribusian produk. Nah, pada sistem ABC menghitung biaya setiap aktivitas serta membebankan biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap produk atau jasa. Nah, pada bagian berikut, objek biaya fundamental terdapat aktivitas, kemudian terdapat biaya aktivitas yang membebankan ke objek biaya lainnya seperti biaya produk, jasa, pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Marcella, NPM 124, akan menjelaskan sistem ABC Plastim. Sistem ABC fokus pada memperbaiki cara pembebanan biaya tidak langsung ke departemen, proses, produk, dan objek biaya lainnya. Sistem ABC yang diterapkan Plastim mengidentifikasi berbagai aktivitas yang membantu menjelaskan mengapa biaya yang dikeluarkan Plastim saat ini diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung. Guna mengidentifikasi aktivitas-aktivitas tersebut, Plastim membentuk tim yang terdiri dari manajer, bagian perencanaan, produksi, distribusi, akuntansi, dan administrasi. Jadi, pengalokasian biaya ke produk dengan mengukur dasar alokasi biaya dari berbagai aktivitas yang digunakan oleh produk yang berbeda yang menghasilkan biaya produk yang akurat. Dalam memilih aktivitas, tim Plastim mengidentifikasi aktivitas yang banyak menghabiskan biaya tidak langsung dan menggabungkan aktivitas-aktivitas lain yang mempunyai dasar alokasi biaya yang sama ke dalam aktivitas tunggal.
Selanjutnya, tim ini mengidentifikasi 7 aktivitas berikut dengan membuat bagan arus dari semua langkah dan proses yang dibutuhkan untuk mendesain, membuat dan mendistribusikan lensa S3 dan CLS. Yang pertama, merancang produk dan proses. Yang kedua, mengeset mesin cetakan untuk memastikan bahwa cetakan berada pada tempatnya dan bagian-bagian mesin telah diatur sebelum proses pembuatan dimulai. Yang ketiga, mengoperasikan mesin untuk membuat lensa. Yang keempat, membersihkan dan merawat cetakan setelah lensa dibuat. Yang kelima, mengemas setumpukan lensa yang dibuat selesai untuk dikirim. Yang keenam, memasarkan lensa ke pelanggan. Yang ketujuh, mengadministrasikan dan mengelola semua proses di Plastim. Deskripsi aktivitas ini membentuk dasar dari sistem ABC yang kadang-kadang disebut daftar aktivitas atau kamus aktivitas. 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya yang dijelaskan pada halaman sebelumnya dengan sistem ABC. Yang pertama, penelusuran biaya langsung. Yang kedua, pol biaya tidak langsung. Dan yang ketiga, alokasi biaya. Yang pertama, penelusuran biaya langsung. Pada contoh Plastim, biaya aktivitas membersihkan dan merawat terdiri dari gaji serta upah yang dibayar kepada pekerja yang bertanggung jawab membersihkan cetakan. Yang kedua, pol biaya tidak langsung. Sistem ABC membentuk pol biaya tidak langsung yang lebih sedikit yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. 1 pol biaya tidak langsung belum bersifat homogen. Mengapa? Dikarenakan biaya dari beberapa aktivitas seperti perencanaan produk dan proses penyusunan mesin dan pendistribusian lensa yang dimasukkan dalam 1 pol biaya memiliki hubungan sebab akibat yang lemah dengan jam tenaga kerja manufaktur langsung. Setiap pol biaya yang berhubungan dengan aktivitas baru bersifat homogen. Mengapa? Karena setiap pol biaya aktivitas hanya mencangkup biaya yang terkait dengan aktivitas. Misalnya, pol biaya distribusi hanya mencangkup biaya yang terjadi untuk tujuan distribusi. Yang ketiga, dasar alokasi biaya. Sebagai contoh, Plastim mengidentifikasi jam penyetelan, bukan jam tenaga kerja manufaktur langsung. Untuk mengukur aktivitas penyetelan sebagai dasar alokasi biaya penyetelan dan mengidentifikasi kemasan yang dipindahkan dalam ukuran meter yang merupakan ukuran aktivitas distribusi sebagai dasar alokasi biaya distribusi. Lokasi sistem ABC adalah bahwa pol biaya aktivitas ukuran aktivitas yang terukur secara layak dengan dasar alokasi biaya aktivitas tertentu yang merupakan pemicu biaya untuk pol biaya tersebut akan menghasilkan biaya aktivitas yang akurat. Selanjutnya, berikut ini adalah data penyetelan untuk lensa sederhana S3 dan gamma canggih CL5. Yang pertama, jumlah lensa yang diproduksi. Lensa sederhana S3-nya 60.000, lensa canggih CL5-nya 15.000. Yang kedua, jumlah lensa yang diproduksi per batch. Lensa sederhana S3-nya 240, lensa canggih CL5-nya 50. Yang ketiga, sama dengan 1 dibagi 2. Jadi jumlah lensa yang diproduksi dibagi jumlah lensa yang diproduksi per batch. 60.000 dibagi 240 mendapatkan 250. Jadi lensa canggihnya 15.000 dibagi 50 mendapatkan 300. Yang keempat, waktu penyetelan per kelompok. Lensa sederhananya 2 jam, lensa canggihnya 5 jam. Yang kelima, 3 kali sama dengan 3 kali 4. Total jam penyetelan 500 jam. Lensa sederhana, lensa canggihnya 1500 jam. Jadi jumlah kelompok batch dikali waktu penyetelan per kelompok. Jadi 250 dikali 2 jam mendapatkan 500 jam lensa sederhana S3-nya. Lensa canggih CL5-nya 5 jam dikali 300 sama dengan 1500 jam. Jadi totalnya 2000 jam. Dari 500 lensa sederhana 500 jam ditambah lensa canggih CL5-nya 1500 jam.
Berikutnya tabel berikut ini mengilustrasikan dampak penggunaan jam tenaga kerja manufaktur langsung dasar alokasi biaya. Tabel berikutnya. Biaya penyetelan yang dialokasikan dengan menggunakan jam tenaga kerja manufaktur langsung 754,7 dikali 30.000. 754,7 dikali 9.750. Jadi lensa sederhananya 236.415. Lensa canggihnya 7.585. Jadi totalnya 300.000 dari jumlah lensa sederhana S3 ditambah lensa canggih CE5. Yang kedua, biaya penyetelan yang dialokasikan dengan menggunakan jam penyetelan 150 dikali 500. 150 dikali 1.500. Jadi lensa sederhana S3 nya 75.000, lensa canggih CE5 nya 225.000. Jadi totalnya 300.000. Selanjutnya, hierarki biaya. Hierarki biaya mengkategorikan biaya tidak langsung menjadi pool biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya atau dasar alokasi biaya yang berbeda atau perbedaan tingkat-tingkat kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat atau manfaat yang diterima. Sistem ABC menggunakan hierarki biaya dalam 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan unit output atau output unit level cost. Yang kedua, biaya tingkat batch atau batch level cost. Biaya pendukung produk atau biaya pendukung jasa. Biaya pendukung fasilitas atau facility sustaining cost. Biaya tingkat unit output adalah biaya aktivitas yang dilaksanakan atas setiap unit produk atau jasa individual. Biaya operasi mesin cetak seperti biaya listrik, penyusunan mesin, dan reparasi yang terkait dengan aktivitas pengoperasian mesin cetak otomatis merupakan biaya tingkat unit output. Yang kedua, biaya tingkat batch adalah biaya aktivitas yang berkaitan dengan kelompok unit produk atau jasa dan bukan dengan setiap unit produk atau jasa individual. Pada contoh plastik, biaya penyetelan adalah biaya tingkat batch karena biaya aktivitas penyetelan ini meningkatkan seiring dengan jam penyetelan yang diperlukan untuk memproduksi batch lensa. Yang ketiga, biaya pendukung produk merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk mendukung setiap produk atau jasa tanpa menghiraukan jumlah unit atau batch unit yang dibuat. Pada contoh plastik, biaya desain atau perancangan merupakan biaya pendukung produk. Yang keempat, biaya pendukung fasilitas adalah biaya aktivitas yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual namun mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Pada contoh plastik, biaya administrasi namun termasuk kompensasi manajemen, puncak, sewa, dan keamanan gedung merupakan biaya pendukung fasilitas. Biaya sulit menemukan hubungan sebab akibat yang baik antara jenis biaya ini dengan dasar alokasi biaya. Selanjutnya, saya Tantri Dihayu Lestari, NPM 057, ingin menjelaskan slide selanjutnya tentang pendekatan 7 langkah kalkulasi biaya dan 3 pedoman dalam memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi produk yang menjadi objek produk. Pada langkah ini, objek produknya adalah lensa S3 dan lensa CL5. Langkah ini bertujuan untuk menghitung total biaya per unit dari merancang, membuat, serta mendistribusikan lensa-lensa tersebut. Selanjutnya, langkah kedua yaitu mengidentifikasi biaya langsung produk. Biaya langsung tersebut yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya pembersih serta perawatan cetakan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk.
Untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya, Plastim mengidentifikasikan 6 aktivitas, yaitu perancangan, penyetelan mesin cetak, pengoperasian mesin cetak, pengaturan pengiriman, pendistribusian lensa, dan administrasi serta pengelolaan proses. Aktivitas tersebut untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Pengidentifikasian dasar alokasi biaya dapat dilakukan dengan menentukan jumlah pool aktivitas di mana biaya harus dikelompokkan pada sistem ABC. Selanjutnya langkah keempat yaitu mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Pada langkah ini, biaya overhead yang ditanggung oleh Plastim dibebankan ke aktivitas berdasarkan hubungan sebab akibat antara dasar alokasi biaya untuk suatu aktivitas dan biaya aktivitas. Kuat lemahnya hubungan sebab akibat antara dasar alokasi biaya dan biaya aktivitas berbeda-beda antar pool biaya. Biaya-biaya yang lain dialokasikan ke pool biaya aktivitas dengan menggunakan dasar alokasi yang paling mencerminkan biaya terjadi untuk mendukung berbagai aktivitas tersebut. Intinya bahwa semua biaya tidak harus sesuai dengan kategori aktivitas. Seringkali biaya dialokasikan terlebih dahulu ke aktivitas sebelum biaya aktivitas tersebut dialokasikan ke produk. Selanjutnya langkah kelima yaitu menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Mengikhtisarkan perhitungan tarif biaya aktivitas dengan menggunakan kuantitas dasar alokasi biaya yang telah dipilih pada langkah sebelumnya, yaitu langkah ketiga, dan biaya tidak langsung untuk setiap aktivitas yang telah dihitung pada langkah sebelumnya, pada langkah keempat. Selanjutnya langkah keenam yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Untuk menghitung total biaya tidak langsung dari setiap lensa dengan cara total kuantitas dari dasar alokasi biaya yang digunakan setiap aktivitas oleh tiap jenis lensa dikalikan dengan tarif alokasi biaya yang dihitung pada langkah sebelumnya. Sebagai contoh, terdapat 2000 jam pada aktivitas penyetelan, dibagi menjadi lensa S3 menggunakan 500 jam dan lensa CL5 menggunakan 1500 jam. Tarif masing-masing lensa tersebut 150 per jam. Jadi contoh perhitungannya yaitu lensa S3 sama dengan 500 jam, dengan itu kuantitas, dan dikali 150 per jam itu tarifnya, sama dengan 75.000 jam penyetelan. Kemudian lensa CL5 dengan kuantitas 1500 jam dikali 150 per jam sebagai tarif. Maka hasilnya 225.000 jam penyetelan. Jadi untuk biaya penyetelan per unit untuk yang lensa S3 itu 60.000 unit, maka perhitungannya 75.000 dibagi 60.000 unit, maka untuk biaya per unitnya 1,25. Dan untuk lensa CL5
terdapat 15.000 unit. Maka untuk perhitungannya 225.000 dibagi 15.000 unit. Maka untuk biaya penyetelan per unitnya 15. Selanjutnya langkah ke-7, menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung telah dihitung pada langkah kedua untuk bagan 5/5 dengan cara jumlahkan semua tarif pada semua aktivitas biaya langsung. Dan untuk biaya tidak langsung telah dihitung juga pada langkah ke-6 dengan cara menjumlahkan semua tarif pada semua aktivitas biaya tidak langsung. Selanjutnya, membandingkan sistem kalkulasi biaya lainnya. Membandingkan sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pool biaya tidak langsung yang telah digunakan Plastim pada sistem ABC. Terdapat 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, sistem ABC menelusuri lebih banyak biaya sebagai biaya langsung. Yang kedua, sistem ABC membentuk pool biaya yang homogen, yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Yang ketiga, untuk setiap pool biaya aktivitas, sistem ABC memilih dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya yang ada. Manfaat sistem ABC adalah bahwa setiap sistem itu memberikan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Namun manfaat ini harus ditimbang terdapat biaya pengukuran dan pengimplementasian. Nama saya Riwang Arumsasi, NPM 110. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas. Sistem ABC memiliki peran dalam menghasilkan biaya produk yang lebih baik dengan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Yang termasuk dalam manajemen berdasarkan aktivitas ini yaitu keputusan penetapan harga dan bauran produk, keputusan pengurangan harga dan perbaikan proses, keputusan menyangkut perancangan, serta aktivitas perencanaan dan pengelolaan. Saya akan membahas satu persatu 4 keputusan ini pada slide selanjutnya. Manajemen berdasarkan aktivitas yang pertama yaitu keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang akan membantunya dalam membuat dan menjual berbagai produk. Dengan informasi ini, manajer dapat membuat keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang kedua yaitu keputusan pengurangan harga dan perbaikan proses. Manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dari proses yang ada terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Menurut sistem ABC, hubungan sebab akibat antara jam tenaga kerja manufaktur langsung dan biaya tidak langsung adalah lemah, sehingga dengan mengurangi hal tersebut hanya memiliki dampak minimal terhadap pengurangan biaya tidak langsung. Dengan melakukan analisis atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya biaya atau pemicu biaya, akan membuka banyak peluang untuk memperbaiki cara kerja. Manajemen dapat mengevaluasi apakah aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dapat dikurangi atau dihilangkan. Dengan menggunakan sistem ABC ini, manajer menetapkan target pengurangan biaya dalam bentuk pengurangan biaya per unit dari dasar alokasi biaya pada area aktivitas yang berbeda. Pada slide ini terdapat tabel pengurangan biaya distribusi
untuk lensa S3 dan lensa CL5. Perusahaan Plasim memproduksi 60.000 untuk lensa S3 dan 15.000 untuk lensa CL5. Pada kolom 1 dan kolom 3 menunjukkan total biaya, dan kolom 2 dan 4 menunjukkan biaya per unit. Untuk baris pertama yaitu biaya distribusi sebelum tindakan penurunan biaya. Untuk lensa S3, perusahaan Plasim akan mengirim sebanyak 45.000 meter kubik dengan harga $5,80 per meter kubik, sehingga menghasilkan total biaya distribusi sebesar $261.000. Untuk biaya distribusi per unit yaitu $261.000 dibagi dengan 60.000, sehingga menghasilkan $4,35. Untuk lensa CL5, perusahaan Plasim akan mengirim 22.500 meter kubik dengan harga $5,80 per meter kubik, sehingga total biaya distribusinya yaitu $130.500. Dan untuk biaya distribusi per unit yaitu dari $130.500 dibagi dengan 15.000, sehingga menghasilkan biaya distribusi sebesar $8,70. Pada baris kedua yaitu biaya distribusi yang dihasilkan dari perbaikan proses atau setelah tindakan penurunan biaya. Untuk lensa S3, perusahaan Plasim mengirim 40.000 meter kubik dengan harga $5,40 per meter kubik, sehingga total biaya distribusi yang dihasilkan yaitu sebesar $216.000. Untuk biaya per unit lensa S3 yaitu $216.000 dibagi dengan 60.000 unit, sehingga menghasilkan $3,60. Selanjutnya, untuk lensa CL5, perusahaan Plasim mengirim 20.000 meter kubik dengan harga $5,40 per meter kubik, sehingga total biaya distribusinya yaitu sebesar $108.000. Dan untuk biaya distribusi per unit yaitu $108.000 dibagi dengan 15.000 unit, sehingga menghasilkan biaya per unit yaitu $7,20. Untuk baris ketiga yaitu menunjukkan penghematan biaya distribusi dari perbaikan proses. Untuk penghematan biaya dari lensa S3 yaitu sebesar $45.000 yang didapatkan dari pengurangan sebelum terjadi tindakan pengurangan biaya yaitu $261.000, kemudian dikurangi dengan biaya distribusi setelah terjadi pengurangan biaya sebesar $216.000, sehingga menghasilkan $45.000. Untuk penghematan biaya distribusi lensa S3 per unit yaitu sebesar $0,75, yaitu didapatkan dari biaya distribusi sebelum tindakan penurunan biaya yaitu sebesar $4,35, kemudian dikurangi biaya distribusi setelah terjadinya tindakan penurunan biaya sebesar $3,60, sehingga menghasilkan $0,75. Untuk penghematan total biaya distribusi dari lensa CL5 yaitu sebesar $22.500 didapatkan dari pengurangan $130.500 dikurangi dengan $108.000, sehingga menghasilkan $22.500 untuk penghematan total biaya distribusi lensa CL5. Untuk penghematan per unit yaitu $8,70 yang didapat dari biaya distribusi sebelum terjadinya penurunan biaya, kemudian dikurangi dengan
$7,20, yaitu biaya distribusi setelah terjadinya penurunan biaya, sehingga menghasilkan penghematan biaya sebesar $1,50. Untuk menghitung sumber daya yang digunakan, yaitu dengan menjumlahkan biaya distribusi setelah terjadinya pengurangan biaya untuk lensa S3 dan lensa CL5, yaitu $216.000 untuk lensa 3 ditambah $108.000 untuk lensa CL5, sehingga menghasilkan $324.000. Kemudian untuk menghitung biaya kapasitas yang tidak digunakan, yaitu dengan biaya total dikurangi sumber daya yang digunakan, sama dengan $391.000 dikurangi $324.000, sehingga menghasilkan kapasitas yang tidak digunakan yaitu $67.500. Untuk menghitung jumlah lensa meter kubik yang dapat dikirim sebagai hasil dari peningkatan efisiensi, yaitu $191.500 dibagi dengan $5,40.000 per meter kubik, sehingga menghasilkan jumlah 72.500 meter kubik. Untuk menghitung jumlah meter kubik yang harus dikirim, yaitu sebesar 60.000 meter kubik dari 40.000 lensa S3 ditambah 20.000 lensa CL5. Untuk menghitung kapasitas distribusi yang tidak digunakan atau penghematannya, yaitu sebesar 70.000 meter kubik dikurangi 60.000 meter kubik, sehingga menghasilkan penghematan sebesar 12.500 meter kubik. Manajemen berdasarkan aktivitas yang ketiga, yaitu keputusan menyangkut perancangan. Manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dari proses yang ada terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Dan manajemen berdasarkan aktivitas yang terakhir, yaitu aktivitas perencanaan dan pengelolaan. Perusahaan menerapkan sistem ABC dengan menentukan anggaran biaya aktivitas dan menggunakan tarif biaya yang dianggarkan untuk menghitung biaya produk dengan menggunakan normal costing. Informasi ABC banyak digunakan untuk membuat keputusan mengenai penetapan harga, desain, penurunan biaya, dan perbaikan proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan kalkulasi biaya departemen. Banyak perusahaan telah mengembangkan sistem kalkulasi biaya sendiri dari menggunakan sistem satu tarif biaya tidak langsung menjadi sistem tarif biaya tidak langsung yang terpisah untuk masing-masing departemen maupun subdepartemen. Hal ini dikarenakan pemicu biaya sumber daya pada tiap departemen dan subdepartemen adalah berbeda dari satu dasar alokasi biaya yang digunakan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, sistem ABC adalah perkembangan lanjutan dari sistem kalkulasi biaya departemen. Penggunaan tarif biaya tidak langsung departemen untuk mengalokasikan biaya ke produk akan menghasilkan biaya produk yang sama dengan tarif biaya aktivitas jika yang pertama, biaya untuk satu aktivitas merupakan bagian yang cukup besar dari biaya departemen. Poin kedua, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda pada satu departemen. Namun, setiap aktivitas memiliki dasar alokasi biaya dan pemicu biaya yang sama. Poin ketiga, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda dengan dasar alokasi biaya yang juga berbeda pada satu departemen. Tetapi, produk yang berbeda menggunakan sumber daya dari area aktivitas yang berbeda dalam proporsi yang sama. Jika salah satu dari ketiga kondisi tersebut terjadi, maka tarif biaya tidak langsung departemen dan tarif biaya aktivitas akan menghasilkan informasi tentang biaya yang sama. Selanjutnya adalah pengimplementasian sistem ABC.
Manajer memilih mengevaluasi biaya yang diharapkan dari sistem ABC dibandingkan manfaat yang diharapkan akan diterima dari penggunaan sistem tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa sistem ABC memberikan banyak manfaat yaitu: yang pertama, jumlah biaya tidak langsung yang signifikan telah dialokasikan dengan hanya menggunakan satu atau dua pool biaya saja. Yang kedua, semua atau sebagian besar biaya tidak langsung diidentifikasi sebagai biaya tingkat unit output, yaitu sejumlah kecil biaya tidak langsung yang diuraikan sebagai biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, atau biaya pendukung fasilitas. Yang ketiga, produk memerlukan beragam permintaan akan sumber daya karena perbedaan volume, tahap-tahap pemrosesan, ukuran batch, atau kompleksitas. Yang keempat yaitu produk yang dibuat dan dipasarkan dengan baik oleh perusahaan menghasilkan laba yang rendah, sementara produk yang kurang sesuai yang dibuat dan dipasarkan oleh perusahaan justru memiliki laba yang lebih tinggi. Dan poin yang terakhir yaitu staf operasi memiliki perbedaan pendapat yang tajam dengan staf akuntansi mengenai biaya manufaktur dan pemasaran produk serta jasa. Semakin rinci dan semakin banyak pool biaya yang dibentuk dari sistem ABC, semakin banyak alokasi yang dibutuhkan untuk menghitung biaya aktivitas dari setiap pool biaya. Ini dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan dalam identifikasi biaya untuk pool biaya aktivitas yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pendekatan umum bagi sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam pool biaya yang homogen dan diklarifikasikan sebagai biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, biaya pendukung jasa, atau pendukung fasilitas. Biaya itu dialokasikan ke produk atau pelanggan dengan menggunakan dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biasa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.